selamat datang di presentasi kelompok L. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas analisis fundamental dan teknikal pada saham Telkom Indonesia bersama saya Erma Safitri dan rekan saya. Dan saya sendiri Hendrianto Ignacio. Sebelum kita membahas analisis fundamental dan teknikal, terlebih dahulu kami akan memaparkan profil perusahaan PT Telkom Indonesia. PT Telkom Indonesia adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. PT Telkom didirikan pada 6 Juli 1965 dan resmi melakukan penawaran umum perdana atau IPO di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 14 November 1995. Pemegang saham mayoritas Telkom adalah pemerintah Republik Indonesia sebesar 52,09%, sedangkan 47,91% sisanya dikuasai oleh publik. Saham Telkom diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dengan kode TLKM dan di New York Stock Exchange dengan kode TLK. PT Telkom mempunyai anak perusahaan di Indonesia, salah satunya adalah PT Telekomunikasi Seluler, yang sahamnya adalah 65% dimiliki oleh PT Telkom. Sekarang kita masuk ke analisis fundamental. Analisis fundamental terdiri dari 3. Yang pertama adalah analisis makro, yang kedua adalah analisis industri, yang ketiga adalah analisis perusahaan. Yang pertama adalah analisis makro. Pada saat ini dunia sedang dilanda oleh pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini telah membawa dampak bagi sektor yang ada di dunia. Kegiatan masyarakat menjadi terhambat karena adanya pandemi COVID-19. Akhirnya pemerintah membuat keputusan untuk menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan penyebaran pandemi COVID-19 ini, serta diimbangi dengan kebijakan ekonomi serta stimulus untuk mendorong pertumbuhan, sehingga hasilnya berhasil dengan cukup baik. Dampak dari adanya pandemi COVID-19 ini, Indonesia hanya mencatatkan penurunan produk domestik bruto atau PDB sebesar 2,07% di tahun 2020. Indonesia lebih baik dibandingkan penurunan ekonomi negara-negara lain seperti Singapura, yaitu negatif 5,4%, Malaysia negatif 5,6%, dan Thailand negatif 6,1%. Sepanjang tahun 2020, nilai tukar mata uang rupiah terhadap USD mengalami sedikit pelemahan, namun dalam rentang yang masih terkendali. Berdasarkan data Bank Indonesia pada tanggal 2 Januari tahun 2020, kurs USD berada pada level Rp13.855.000 per USD, dan pada tanggal 31 Desember tahun 2020, kurs USD ditutup pada Rp14.105.000. Kondisi yang telah kami paparkan sebelumnya tentunya akan membawa dampak bagi Bursa Efek Indonesia. Jika kita lihat dari produk domestik bruto atau PDB, merupakan sinyal yang kurang baik untuk investasi, karena produk domestik bruto mengalami penurunan. Apabila jika dilihat dari nilai tukar mata uang rupiah terhadap USD, sedikit mengalami pelemahan. Hal ini akan berpengaruh terhadap pergerakan harga saham di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua adalah analisis industri. PT Telkom Indonesia adalah perusahaan yang berada di industri telekomunikasi dan informasi. Industri telekomunikasi dan informasi sangat dibutuhkan pada masa era digitalisasi ini, karena kebutuhan konsumen akan internet terus meningkat. Apalagi di masa COVID-19 ini, yang mana hampir semua tren dilakukan menggunakan internet. Selain PT Telkom, masih banyak perusahaan yang berada di industri telekomunikasi dan informasi ini. Berikut emiten yang terdapat di subsektor industri dan telekomunikasi. Yang pertama adalah PT Telkom Indonesia, yang kedua adalah PT Indosat, yang ketiga adalah PT Excel Axiata, yang keempat adalah Bakri Telkom, yang kelima adalah Smartfren Telkom, dan yang keenam adalah Jasnita Telkomindo. Untuk mengetahui saham mana yang memberikan prospek paling menjanjikan ataupun sebaiknya, kami memilih Indosat sebagai pembandingnya. Alasan kami memilih Indosat sebagai pembanding karena Indosat termasuk perusahaan swasta unggulan milik asing, yang sedangkan Telkom merupakan perusahaan BUMN. Untuk melihat saham mana yang lebih baik dari kedua saham yang kami bandingkan, kami menggunakan rasio keuangan seperti NTM, PBV, DER, dan EPS. Dapat kita perhatikan rasio keuangan PT Telkom dan Indosat di samping. Jika kita lihat dari NPM, Telkom pada tahun terakhir yaitu tahun 2020 berada di angka 20,8 triliun. Telkom lebih unggul dari Indosat, yang mana NPM Indosat pada tahun terakhir berada pada angka negatif 605,6 miliar, yang mana Indosat mengalami kerugian. Dalam hal ini, Telkom lebih baik dalam menghasilkan laba bersih dari penjualan bersih daripada Indosat.
Jika kita lihat dari PBV, Telkom cenderung turun dalam 5 tahun terakhir, akan tetapi tetap lebih besar dari Indosat. Pada tahun terakhir, PBV Telkom 2,67 kali. Ini menunjukkan bahwa harga saham Telkom lebih mahal dibandingkan Indosat, yang mana hanya memiliki nilai PBV 0,64 kali pada tahun terakhir. Harga saham Indosat tergolong murah karena di bawah angka 1. PBV Telkom yang tinggi tidak selalu menandakan bahwa saham tersebut tidak bagus dan tidak perlu dihindari. PBV yang tinggi cukup lumrah bagi perusahaan yang selevel Telkom. Untuk DER pada Telkom lebih kecil dalam 5 tahun terakhir dibandingkan Indosat. Pada tahun terakhir DER Telkom yaitu 1,40 kali, sedangkan DER Indosat pada tahun terakhir yaitu 3,63 kali. Hal ini menandakan bahwa Telkom lebih mampu dalam membayar kewajiban jangka panjang dibandingkan dengan Indosat. Yang terakhir adalah rasio EPS. EPS Telkom dalam 5 tahun terakhir hampir selalu mengalami peningkatan, berbanding terbalik dengan EPS Indosat, yang mana dalam 5 tahun terakhir menurun. Ini menunjukkan bahwa Telkom lebih baik dari Indosat karena laba Telkom meningkat dan bertumbuh tiap tahunnya. Berdasarkan dari analisis rasio yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa saham Telkom lebih baik dari saham Indosat. Bagian ketiga dalam analisis fundamental adalah analisis perusahaan. Sekarang kita perhatikan grafik pendapatan PT Telkom yang ada di samping. Dapat kita lihat pada tahun 2020, Telkom membukukan total pendapatan sebesar 136,46 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 0,7% dibandingkan tahun 2019. Dalam 5 tahun terakhir, pendapatan Telkom mengalami peningkatan. Sekarang kita perhatikan grafik laba bersih PT Telkom yang ada di samping. Dari sisi profitabilitas ini, Telkom mencatat laba bersih sebesar 20,8 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 11,5% dibandingkan tahun 2019. Laba bersih ini menunjukkan keuntungan yang tersisa setelah perusahaan membayarkan sejumlah biaya-biaya yang telah dikeluarkan dalam periode tahun 2020. Jadi dapat disimpulkan bahwa kinerja perusahaan semakin baik karena laba bersihnya mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Yang terakhir adalah kita perhatikan grafik profitability ratio. Dalam grafik ini terdapat return on asset dan return equity. Dapat kita lihat dari return on asset pada grafik yang berwarna biru, cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya yang mana mengindikasikan nilai yang kurang baik. Ini berarti kinerja perusahaan dalam pemanfaatan aset untuk meraih laba bersih belum maksimal. Sekarang kita perhatikan rasio return on equity pada grafik yang berwarna merah. Dapat kita lihat pada nilai return on equity pada tahun 2016 sampai tahun 2018 mengalami naik turun atau fluktuasi, namun pada 2 tahun terakhir mengalami peningkatan. Hal ini menandakan bahwa perusahaan dalam 2 tahun terakhir mampu menghasilkan laba dari investasi pemegang saham. Sebagai informasi tambahan, PT Telkom kerap membagikan dividen. Ini terlihat dari keanggotaan emiten ini dalam IDX High Dividend 20. Ini merupakan indeks 20 saham di Bursa Efek Indonesia yang membagikan dividen tunai selama 3 tahun terakhir. Seperti pada tahun 2021 ini, Telkom sudah bersiap akan membagikan dividen kepada pemegang saham pada tanggal 2 Juli 2021 mendatang. Penjelasan tentang analisis teknikal PT Telkom Indonesia akan dijelaskan oleh rekan saya, Hendrianto Ignatius. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu di bagian analisis teknikal. Nah, pada bagian analisis teknikal, untuk melihat pergerakan harga itu kami menggunakan dalam 1 minggu dengan metode pergerakan harganya itu menggunakan MA20, MA100 dan MA200. Nah, secara macro trend dari bulan Juli 2019 hingga Oktober 2020, Telkom itu berada di kondisi downtrend, di mana support terkuatnya itu di harga 2540. Nah, di saat harga bergerak di support tersebut, harga tersebut reversal mulai terjadi di bulan Oktober hingga awal tahun 2021 dan berhasil menembus garis downtrendnya. Sempat mengalami penurunan dan membuat
support kembali, kemudian bisa menembus support tersebut di garis downtrend. Nah, untuk kondisi saat ini Telkom dikatakan memasuki tren sideways, di mana harga bergerak di kisaran 3.130 sampai 3.640. Dilihat dari analisis teknikal, untuk saat ini Telkom masih belum tepat untuk melakukan investasi karena pergerakan harganya masih di bawah MA 100 dan MA 200. Nah, untuk saat ini Telkom itu masih cenderung bergerak di sideways. Nah, dan kesimpulannya sendiri, dilihat secara fundamental, Telkom merupakan saham yang bagus untuk berinvestasi jika dibandingkan dengan Indosat ataupun subsektor yang lainnya. Telkom masih unggul, serta Telkom sering membagikan dividennya kepada para investornya. Sekian dari kami ucapkan terima kasih.